Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini kembali kita layak bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan cinta kasih-Nya lah yang memungkinkan kita boleh kembali berjumpa melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita diselamatkan hanya oleh karunia Allah atau sola gratia, dan hanya melalui iman, sola fide. Karena itu, perbuatan baik apapun tidak mempunyai andil dalam keselamatan kita. Pesan ini begitu sering dikumandangkan di gereja tertentu, sampai-sampai orang menjadi canggung untuk memakai kata perbuatan baik atau mengajak orang untuk berbuat baik. Saudara-saudaraku, jadi, mengapa kita melakukan perbuatan baik? Apa ada gunanya? Tentu, kita berusaha untuk mentaati Tuhan demi kesenangan dan kemuliaan-Nya. Namun, kita tidak lebih diterima oleh-Nya karena kita berpuasa, berdoa, mengasihi, dan melayani. Seperti yang dikatakan Martin Luther dalam komentarnya mengenai surat Galatia, perbuatan memang baik dan Allah dengan tegas menuntutnya dari kita, namun hal itu tidak menjadikan kita suci. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perbuatan baik kita adalah sarana untuk lebih mencerminkan kebesaran Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika kita membaca Alkitab dengan teliti, kita bisa melihat bahwa perbuatan baik itu penting. Tetapi ada beberapa poin yang perlu kita ingat bersama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, perbuatan baik kita sendiri tidak berharga di mata Allah. Saudara-saudara terkasih, bahkan saat memikirkan perbuatan terbaik yang pernah kita lakukan, kita harus sadar dan melihat betapa lemahnya perbuatan baik itu, betapa lemahnya dan rusaknya kepatuhan kita. Sebagaimana dikatakan dalam pengakuan iman London yang kedua, melalui perbuatan terbaik kita tidak dapat memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal di tangan Allah, karena besarnya kesenjangan antara kedua hal tersebut dengan kemuliaan yang akan datang, dan jarak yang tak terhingga antara kita dan Allah yang melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan kita tidak dapat memperoleh pengampunan, tidak dapat mengambil untung atau melunasi hutang-hutang dosa kita sebelumnya. Karena itu, dalam melakukan semua yang bisa kita lakukan, kita hanya melakukan tugas kita dan menjadi hamba yang tidak berguna. Karena semua hal yang baik berasal dari Roh-Nya. Dan ketika hal tersebut dilakukan oleh kita, hal-hal tersebut tercemar dan bercampur dengan begitu banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan, sehingga hal-hal tersebut tidak dapat menanggung beratnya hukuman dosa. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah perbuatan baik kita dalam Kristus dibenarkan oleh Kristus sendiri. Adanya kelemahan perbuatan kita tidak boleh membuat kita berhenti berkarya. Ketidakmampuan perbuatan kita untuk menyenangkan Tuhan
tidak membuat kita mengesampingkan hukumnya sebagai aturan hidup yang saleh, karena kita tidak bekerja sendirian. Perbuatan kita tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan tanpa Yesus. Adanya Yesus yang akan membenarkan perbuatan kita tidak dapat membuat kita menolak perintahnya untuk berbuat baik. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, bukan saja orang percaya diterima melalui Kristus, perbuatan baik mereka juga diterima di dalam Dia. Bukan seolah-olah mereka dalam hidup ini sama sekali tidak tercela dan tidak dapat dicela di mata Allah, melainkan bahwa Ia ketika memandang mereka dalam putranya berkenan menerimanya dan menghargai apa yang tulus, meskipun disertai dengan banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan. Pembenaran kita bukan hanya pengharapan untuk berdiri di hadapan Tuhan, tetapi juga pengharapan atas perbuatan kita yang berada di hadapan Tuhan. Dia tidak hanya menerima kita, tetapi Dia juga menerima pekerjaan kita dan menyukainya, betapapun cacatnya pekerjaan itu, karena Kristus yang menyempurnakan semuanya. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah perbuatan baik kita di dalam Kristus adalah pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, perbuatan kita sangat berarti bagi Allah, dan jika dipersembahkan dengan iman, maka perbuatan kita menyenangkan Tuhan. Dan hal itu tidak perlu dibanggakan, karena semua perbuatan baik kita adalah hasil karya atau peran Roh Tuhan dalam hidup kita. Kemampuan kita untuk melakukan perbuatan baik sama sekali bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan sepenuhnya berasal dari Roh Tuhan, agar kita dapat dimampukan untuk melakukan hal tersebut. Selain rahmat-Nya yang telah kita terima, diperlukan pengaruh nyata dari Roh Kudus yang sama untuk mengerjakan di dalam diri kita kemauan dan perbuatan yang dikehendakinya. Saudara-saudara terkasih, namun kita tidak boleh menjadi lalai, mengabaikan, menolaknya, seolah-olah kita tidak diwajibkan untuk melakukan tugas apapun. Sebaliknya, kita harus rajin membangkitkan kasih karunia Allah yang ada dalam diri kita. Perbuatan baik tidak muncul secara otomatis tanpa ada kemauan dari hidup kita. Biarlah hari ini kita sadar bahwa kita harus bekerja keras dalam perbuatan baik kita, menyadari bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang menerima, namun Dia juga sumber dari perbuatan baik kita dan yang menjadikannya dapat diterima. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, namun bersandar pada kasih karunia-Nya. Saudara-saudara terkasih, dengarlah firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, biarlah firman Tuhan ini sampai kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu menerima dengan sukacita, Bapak Ibu dimampukan oleh Tuhan untuk memahaminya. Terlebih berbahagia ketika Tuhan mampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Tetap lakukan pekerjaan yang baik, lakukan perbuatan baik kita, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.